Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, doa saya saudara tetap di dalam semangat dan penuh pengharapan di dalam menjalani kehidupan. Saudaraku, sebelum kita memulai aktivitas, marilah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, di pagi hari yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mau memulai hari ini, dan biarlah kasih dan kuasa Tuhan selalu menyertai dan menemani kami, serta memberkati kami di dalam segala pekerjaan kami sepanjang hari ini. Ajari dan mampukan kami untuk melakukan segala pekerjaan kami dengan baik, seperti yang Engkau kehendaki. Ajari kami Tuhan melalui firman yang akan kami dengar, sehingga hidup kami menjadi lebih baik seperti yang Engkau kehendaki. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan sesuai dengan Almanak HKBP Selasa 20 September 2022 tertulis dalam kitab 2 Samuel 12 ayat 13. Dungi nina si Daud ma madok sinatan nunga mardosa au dopak Jahoba. Jadi nina sinatan ma madok si Daud atong nunga disesa Jahoba dosami dang bemate anggoho. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Demikianlah dikatakan. Tuhan mencintai kita. Tuhan sangat mencintai kita. Apa buktinya? Bukti Allah sangat mencintai kita sejak semula kita diciptakan. Semua telah sediakan. Semua telah ada. Dan semua dirancangkan amat sangat baik. Karena semua telah disiapkan amat sangat baik, tentu Tuhan pun mau yang terbaik bagi hidup kita. Dan Tuhan juga mau setiap kita melakukan yang baik seperti yang dikehendakinya, agar apa yang dirancangkan Allah itu berjalan seperti yang sudah ditetapkan semula. Tetapi karena keinginan daging, karena tidak tahan akan setiap godaan, manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa membuat hubungan kita yang begitu mesra dengan Allah menjadi rusak, membuat kita semakin jauh dari Tuhan, dan dosa akan membawa kita kepada kematian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu Tuhan karena mencintai kita, Dia tidak menginginkan kematian. Tuhan menginginkan kita untuk hidup di dalam kekekalannya. Oleh karena itu, kalau kita mengingat apa yang dikatakan dalam kitab Yehezkiel, tepatnya dalam Yehezkiel 33 ayat 11, Tuhan Allah tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Dia menginginkan pertobatan orang fasik itu, menginginkan perubahan, pertobatan agar hidupnya jauh dari kejahatan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Bagaimana Daud mengakui dosa-dosanya. Daud mengakui dosa-dosanya kepada Allah melalui Nabi Natan. Kita tahu dosa apa yang dilakukan oleh Daud? Dosa yang sangat keji. Dia tidak hanya mengambil istri Uria Betseba, tetapi dia juga membunuh Uria, pasukan perangnya itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, upah dosa ialah maut. Di dalam dosa-dosanya, Daud harus mati di dalam penghakiman. Tetapi karena Allah mengasihi, Allah selalu membuka pintu pengampunan bagi setiap orang-orang yang dikasihinya.
pada saat ini, di dalam renungan kita pada hari ini, Daud mengaku akan dosa-dosanya. Daud menyadari kalau dia adalah orang yang berdosa. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Inilah pengakuan yang sungguh-sungguh dari Daud. Dan jawaban apa yang dikatakan oleh Allah melalui Nabi Nathan, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Sungguh luar biasa. Pengakuan dosa memberikan janji keselamatan bagi kita. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kalau kita mengingat kembali ketika kita melakukan perjamuan kudus, setiap pertanyaan yang diajukan oleh pendeta sebelum perjamuan dilayankan, ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada jemaat agar jemaat merenungkan kembali apakah sungguh-sungguh menyesali diri dan mau bertobat kembali kepada jalan kebenaran seperti yang dikehendaki Tuhan. Lalu di akhir kalimat, jangan lagi berbuat dosa. Itulah kalimat yang diungkapkan di dalam formula perjamuan kudus itu. Dan ketika kita mengaku kita tidak lagi mau berbuat dosa, maka janji keselamatan itu diberikan. Dosamu telah diampuni. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita percaya kalau kalimat ini disampaikan kepada kita? Tentu kita percaya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kasih, yang maha pengampun, yang memberikan pengampunan bagi kita, orang-orang yang mau mengakui dosa-dosa, dan tentunya orang yang mau berubah. Pengakuan yang benar adalah tidak hanya berdasarkan dengan kata-kata saya bersalah. Setiap orang normal pasti pernah merasa bersalah dan menyesal di dalam hidupnya. Orang-orang yang berada di dalam penjara, saya yakin mereka juga pasti merasakan perasaan bersalah dan mungkin akan menyesal. Menyesal atas segala perbuatan mereka. Namun, merasa bersalah dan menyesal tidak berarti sungguh-sungguh mengaku dan bertobat. Kita tahu anak-anak, bukan? Kalau anak-anak melakukan kesalahan, lalu mereka dengan cepat sekali mengatakan, maaf ma. Lalu setelah dimaafkan, mereka mengulangnya kembali dan meminta maaf lagi. Terkadang kehidupan kita seperti anak-anak. Kita sering mengaku kesalahan, tapi kita tetap mengulangi kesalahan yang sama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu pertobatan yang sesungguhnya yang diinginkan Tuhan adalah pertobatan yang berangkat dari hati yang sungguh-sungguh menyesal dan mau berubah. Kita sangat berduka atas segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Sehingga di dalam kedukaan itu kita mau melepaskan diri dan kita mau berbahagia. Sehingga ketika kita mengaku dosa-dosa kita, kita merasakan kelegaan. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa kepada keselamatan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Pengampunan yang dari Tuhan bukanlah pengampunan yang murahan. Oleh karena itu, kita tidak boleh hanya mengucapkan penyesalan saja dalam mulut kita, tetapi kita harus benar-benar berubah di dalam sikap hidup, berubah di dalam perbuatan setiap waktu, hidup di dalam kebaikan, hidup di dalam kebenaran, berdamai dengan Allah dengan menuruti apa yang dikehendakinya. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita agar kita beroleh keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah setiap hari kami diingatkan akan firman Tuhan dan kami mau mengubah hidup kami menjadi lebih baik seperti yang Engkau kehendaki, agar kami beroleh keselamatan, agar kami beroleh kehidupan yang kekal. Biarlah firman-Mu terus bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, dan hidup kami berarti untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.